Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Masya Allah, menikmati pagi ya, di suasana Betawi. Nah, kita perlu tahu bahwa setiap daerah pasti akan memiliki ciri khas masing-masing. Dan ciri khas itu yang ternyata memperkaya orang-orang yang berasal dari daerah itu. Nah, sahabat yang dicintai Allah, ini kalau kita bicara ciri khas, ini merupakan bahagian daripada teritori suku yang bersangkutan. Ya, kita tidak bisa mengatakan, oh ini bagusnya begini, oh ini bagusnya. Semua punya nilai tersendiri. Nah, melihat dari situ, saya ingin mencoba untuk menggali materi yang sekarang ini lagi rame dibicarakan, ya, tentang Hagia Sophia. Nah, sahabat yang dicintai Allah, kita perlu tahu, ada di antara kita yang seolah tidak terima gitu. Oh, kenapa itu Hagia Sophia dijadikan masjid, ya. Tapi juga ada di antara mereka yang wah bergembira sekali, wah bagus ini. Ini merupakan bahagian daripada kejayaan bagi kita sehingga mampu untuk menjadikan masjid. Sehingga nampak arogansi gitu ya. Nah, saya ingin berdiri di tengah, sahabat yang dicintai Allah. Jadi, kita ketika berbicara tentang Hagia Sophia itu ya berbicara secara fakta gitu. Jangan bicara hanya sekedar karena kita euforia, senang, wah pokoknya mau tidak mau dia sudah masuk dalam kekuasaan kita harus jadikan dia seperti apa yang kita mau. Atau juga kita jangan yang terlalu terlalu apatis ya, sehingga melihatnya jangan nanti bagaimana pandangan orang sehingga membuat kita ini tidak nyaman. Nah, itu jangan begitu. Kita melihatnya fakta. Faktanya bagaimana? Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke kota Istanbul, kota itu ya dulu namanya Konstantin ya, kota itu yang merupakan ibu kota Bizantium itu, ini kota yang sudah bukan layak dijadikan pusat peradaban. Kerusakan ada di mana-mana, termasuk salah satunya Hagia Sophia itu ya, sudah mulai rusak. Bangunan yang dibangun dari 537, artinya sudah hampir 900 tahun kala Muhammad Al-Fatih di tahun 1453 masuk ke sana itu ya, itu sudah dalam kondisi rusak, sudah dalam kondisi yang tidak layak dipakai. Bahkan ada beberapa terjadi peperangan antar sekte yang ada di sana, bahkan nanti di antara satu kepercayaan pun saling menghujat dan lain sebagainya. Akhirnya untuk menyelamatkan ini, Sultan Muhammad Al-Fatih membelinya ya, membeli lalu diperbaiki supaya tempatnya itu tetap menjadi bahagian daripada tempat yang di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala disembah sebagai tempat ibadah. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya menjadikan itu sebagai masjid. Nah, akhirnya terus berjalan sampai 1934 ketika Mustafa Kemal Atatürk seolah ingin menjadikan simbol dari Hagia Sophia yang dulu dijadikan masjid oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk dijadikan sebagai museum, sehingga seolah dengan itu luntur ya nilai Islam yang ditanamkan dan muncul sekularisme. Nah, dari sini kita bisa melihat ketika nanti pemerintahan Turki menjadikan itu sebagai masjid kembali dan ternyata pengadilan memenangkan gugatan itu, maka ya kembali kepada fakta dan tidak boleh ada orang yang campur aduk, tidak ada yang boleh ini bagaimana ini urusan negara mereka. Ya, termasuk kita ketika duduk di sini kita tidak bisa bilang oh rumah ini harus begini, rumah ini harus begini, tidak. Karena apa? Semua urusan dari negara masing-masing. Maka bismillah ya, apapun kita harus nilai itu secara objektif, bukan hanya sekedar euforia, senang kita sebagai seorang muslim, tetapi kita perlu tahu bahwa memang itu hak mereka karena sudah dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih lalu diwakafkan itu sebagai masjid. Maka ya keperuntukannya ya dilihat dari hukum terakhir itu bagaimana ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita bersama dan sambil menikmati suasana pagi di rumah Betawi.